Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel kami Wonopotro, di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif, semuanya kami hadirkan, dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi pirsawan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menikmati cerita-cerita inspiratif kami. Siapa sangka, cinta bisa hadir dari arah yang paling tak terduga? Bukan dari sebaya, bukan dari dunia yang sejalan, tapi dari sosok pria yang usianya lebih tua dari sang ayah sendiri. Inilah kisah Hesti dan Santoso. Kisah cinta beda umur yang penuh ujian, luka, tapi juga ketulusan sejati. Di sebuah kampung kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hidup seorang pria tua bernama Santoso. Ia berusia 64 tahun, dengan rambut yang sudah sepenuhnya memutih dan wajah yang penuh guratan usia. Santoso bukan siapa-siapa. Ia tak punya jabatan, tak punya sawah, tak punya keluarga selain satu rumah tua yang dulunya ditinggali orang tuanya sebelum meninggal. Ia hidup dari pekerjaan serabutan, kadang bantu angkut-angkut di pasar, kadang jadi tukang kebun, kadang jadi sopir dadakan. Meski hidupnya sederhana, Santoso dikenal jujur dan tak banyak bicara. Sifat itulah yang membuat ia dipercaya oleh keluarga Pak Prayogo, salah satu warga terpandang di kampung. Pak Prayogo adalah pengepul kayu log. Ia punya relasi luas, mobil pick-up tua, dan jaringan pedagang kecil yang mengantarkan kayu ke rumahnya. Setiap 2 atau 3 hari sekali, kayu-kayu itu akan ia antar ke pabrik pengolahan kayu lapis di kota kabupaten. Usahanya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari istrinya, Bu Hanifah, dan putri bungsunya yang bernama Hesti. Hesti, gadis manis dengan rambut panjang sebahu dan mata jernih. Saat itu ia duduk di bangku kelas 2 SMA, di sekolah negeri yang berjarak sekitar 2 km dari rumah. Setiap pagi, ia harus berangkat lebih awal karena sekolah cukup jauh dan kendaraan umum hanya lewat sekali-sekali. Biasanya Pak Prayogo sendiri yang mengantar. Tapi karena makin sibuk dengan pekerjaan kayu log, tugas antar jemput itu pun diserahkan kepada Santoso. Awalnya hanya sekadar bantuan. Tapi bantuan yang terus-menerus bisa menciptakan kedekatan yang tak terduga. Setiap pagi, Hesti dijemput oleh Santoso dengan sepeda motor tua berwarna biru. Hesti duduk di belakang dengan seragam SMA dan tas ransel lusuh yang selalu terisi penuh. Mereka jarang bicara di awal. Tapi hari demi hari, waktu membuat mereka lebih terbuka. Hesti mulai menceritakan tentang sekolah, teman-teman, bahkan kadang curhat soal ibunya yang terlalu cerewet atau ayahnya yang sering terlalu sibuk. Santoso hanya mendengarkan. Kadang menanggapi pendek. Kadang memberi nasihat sederhana yang tidak menggurui. Hingga suatu hari, saat hujan deras mengguyur perjalanan pulang, mereka berteduh di sebuah warung kecil dekat kebun bambu. Hesti menggigil karena bajunya basah, dan Santoso memberikan jaket lusuhnya tanpa banyak bicara. Ia juga memesankan segelas teh hangat, lalu diam-diam memperhatikan Hesti yang duduk sambil menggosok tangannya sendiri. Tak ada yang istimewa bagi orang luar. Tapi di mata Hesti, sikap Santoso saat itu seperti pelindung. Seperti sosok yang selama ini jarang ia temukan dalam ayahnya sendiri. Perhatian kecil, tetapi tulus dan tenang. Hari-hari berikutnya, perasaan itu makin sulit dijelaskan. Di tengah usia remajanya yang labil, Hesti mulai merasa nyaman, tenang, bahkan rindu saat tidak dijemput oleh Santoso. Ia mulai menunggu di pinggir jalan lebih awal dari biasanya, sekadar ingin melihat senyum datar pria tua itu. Di sisi lain, Santoso, yang awalnya hanya menjalankan tugas, mulai merasakan keganjilan dalam hatinya. Ia bukan orang yang pandai berkata-kata, tapi ia mulai memperhatikan Hesti lebih dari sekadar anak majikan. Suatu pagi, saat melewati jalan sepi, Hesti bertanya, "Pak, kenapa sih Bapak belum nikah lagi sampai sekarang?" Pertanyaan itu membuat Santoso terdiam cukup lama. Belum ketemu yang cocok, atau mungkin aku yang memang tidak pantas buat siapa-siapa. Jawabnya pelan. Kalau ada yang cocok, tapi beda umur jauh, gimana? Santoso tersenyum kecil. Yah, cinta itu kadang aneh, enduk.
Tapi orang juga bisa salah langkah kalau perasaan ngalahin akal sehat. Dan disinilah awal dari segalanya. Mereka bukan dua orang yang saling merayu, bukan pula saling memaksakan cinta. Tapi kedekatan yang berulang, kehadiran yang konsisten, dan kenyamanan yang tak disengaja membuat mereka larut dalam perasaan yang diam-diam tumbuh. Bagi Hesti, Santoso bukan hanya orang tua, bukan sekadar sopir. Ia adalah tempatnya mengadu. Tempatnya merasa dilindungi. Bahkan saat libur sekolah, Hesti diam-diam lebih suka menemani Santoso ke ladang atau membantu mengemas kayu log di halaman rumah Pak Prayogo daripada pergi bermain dengan teman-temannya. Namun kampung kecil tak pernah kekurangan pengamat. Mulailah bisik-bisik. Awalnya lirih. Tapi makin hari, makin jelas. Anak SMA kok dekat terus sama Santoso. Jangan-jangan pakai pelet. Endak masuk akal. Masa suka sama orang seumuran bapaknya. Dan sebagaimana gosip di kampung, berita ini akhirnya sampai juga ke telinga Bu Hanifah. Ia menangis sejadi-jadinya ketika melihat sendiri, dari balik jendela warung, putrinya duduk berdua dengan Santoso sambil makan mie rebus di warung kecil. Ia segera pulang dan menunggu suaminya, Pak Prayogo. Malam itu rumah mereka jadi tempat sidang keluarga. Hesti ditarik masuk. Santoso dipanggil. Tidak ada kata manis. Tidak ada suara rendah. Semua meledak seperti kayu yang dibakar bara. Apa kamu sudah gila, Hesti? Pak, aku serius. Aku sayang sama Pak Santoso. Dan semua berubah sejak malam itu. Setelah malam panjang yang penuh emosi, keputusan akhirnya diambil. Hesti akan dipindahkan ke Jawa Timur, ke rumah neneknya dari pihak ibu yang tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Jember. Keputusan itu bukan hasil dari musyawarah, tapi lebih karena tekanan marah dan rasa malu. Bagi keluarga Prayogo, memindahkan Hesti adalah satu-satunya cara menyelamatkan nama baik dan masa depan anak gadis mereka yang, menurut mereka, telah tersesat dalam perasaan yang salah arah. Pagi itu, koper Hesti sudah siap. Ia duduk di pojok ruang tamu, wajahnya datar tanpa air mata. Yang terasa di dadanya bukan sedih, melainkan sepi. Santoso tidak datang mengantar. Ia tahu diri. Ia tidak ingin menambah luka atau memperkeruh suasana. Ia hanya berdiri jauh dari pagar, menatap mobil pikap tua milik Prayogo yang membawa pergi gadis yang telah membuat hatinya, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, merasa hidup kembali. Di Jember, Hesti menjalani kehidupan baru. Ia tinggal bersama neneknya, seorang janda sepuh yang penyabar dan penuh kasih. Lingkungan baru, sekolah baru, dan teman-teman baru tidak membuat Hesti lupa akan perasaannya. Justru setiap malam, setelah semua terlelap, ia menatap langit-langit kamar sambil menggenggam ponsel kecil yang masih menyimpan SMS lama dari Santoso. Tidak panjang, hanya sapaan pendek seperti, jaga diri ya, enduk, atau, Bapak percaya kamu kuat. 2 tahun berlalu seperti air tenang. Hesti menamatkan SMA dengan nilai yang tidak mengecewakan. Tapi tidak ada perayaan. Tak ada wisuda dengan orang tua. Ia bahkan tak mengabari keluarganya di kampung, selain sekali-sekali menelepon ibunya hanya untuk memastikan kabar. Ia merasa asing di rumah sendiri. Sementara itu, di kampung halaman, Santoso kembali tenggelam dalam kesepiannya. Tak lagi mengantar sekolah, tak lagi dititipi pekerjaan rutin. Ia kembali jadi buruh serabutan. Kadang bantu angkut kayu log, kadang jadi kuli bangunan musiman. Tapi yang paling menyakitkan baginya adalah kabar yang tidak pernah datang. Ia tak tahu kabar Hesti. Tak tahu apakah gadis itu sudah melupakannya, atau sudah bertemu orang lain. Hingga suatu malam, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Pak, ini aku, Hesti. Dan malam itu, 2 suara yang lama terpisah kembali menyatu lewat sinyal telepon yang kadang tersendat. Mereka bicara lama, sampai pulsa habis. Tapi itu cukup. Cukup untuk menyalakan kembali api yang nyaris padam. 3 bulan setelah kelulusan, Hesti diam-diam kembali ke Jawa Tengah, bukan ke rumah orang tuanya, tapi langsung menemui Santoso. Aku tidak kuat di sana, Pak. Aku ingin hidup bersama Bapak. Santoso menatap Hesti lama, matanya berkaca. Ia tahu ini bukan keputusan yang sederhana. Tapi ia juga tahu, perasaan mereka tidak bisa dibendung dengan jarak ataupun restu yang tak kunjung datang.
Mereka berdua lalu mengambil keputusan yang paling berani, merantau ke Jakarta. Bukan demi kemewahan, bukan pula demi pelarian. Tapi untuk hidup bersama, tanpa bayang-bayang larangan dan aib yang terus menghantui. Mereka naik bus malam, membawa satu tas pakaian, sedikit tabungan dari hasil kerja Santoso, dan harapan yang masih menyala di hati mereka. Jakarta menyambut mereka dengan panas dan hiruk-pikuk. Mereka menyewa kontrakan kecil di kawasan Tambora, gang sempit yang dindingnya bisa disentuh dari dua sisi jika merentangkan tangan. Rumah itu gelap, pengap, dan hanya cukup untuk tidur berdua. Tapi Hesti tersenyum. Baginya, rumah kecil itu lebih lapang dari rumah orang tuanya yang dingin. 2 minggu kemudian, mereka menikah di sebuah kaua dengan wali hakim. Tak ada undangan. Tak ada hantaran, tak ada restu dari orang tua. Tapi ada niat, ada tekad, dan ada cinta yang mereka percaya bisa menghidupi semuanya. Hari-hari berikutnya, Hesti mulai berjualan gorengan. Ia menyewa meja kecil di depan SD dekat kontrakan mereka. Bangun pagi-pagi, mengiris tempe, meracik bumbu, menggendong adonan bakwan dalam ember kecil. Semua ia kerjakan sendiri. Santoso ikut membantu sebisanya, tapi tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Ia sering batuk, nafasnya pendek, dan lebih banyak beristirahat. Tetapi Hesti tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika harus menggoreng di bawah panas matahari, atau ketika pulang membawa dagangan sisa, ia tetap tersenyum. Bagi Hesti, hidup bukan tentang untung rugi, tapi tentang bertahan di tengah keadaan. Setahun kemudian, anak pertama mereka lahir. Seorang bayi perempuan mungil yang mereka beri nama Bella, nama yang berarti perjuangan. 2 tahun berikutnya, menyusul adiknya, Salsa. Namun Jakarta bukan kota yang ramah bagi keluarga miskin. Biaya hidup terus naik. Sekolah anak membutuhkan uang. Sakit Santoso semakin sering datang. Bahkan untuk berobat pun mereka harus meminjam dari tetangga sebelah kontrakan. Di tengah kondisi yang kian berat, Hesti membuat keputusan baru. Ayo, Pak, kita pulang saja ke kampung. Di sana mungkin kita tak punya uang, tapi setidaknya ada udara bersih dan tanah untuk berpijak. Santoso awalnya ragu. Tapi ia tak ingin melihat istrinya yang masih muda itu terus memikul beban yang terlalu berat. Mereka pun pulang ke Jawa Tengah, menempati rumah kosong milik Paman Santoso yang kini tinggal di Bandung. Rumah itu reot dan penuh debu, tapi cukup untuk menampung mereka berempat. Jarak rumah itu dengan rumah Pak Prayogo hanya berbeda kampung, masih dalam satu kelurahan. Kabar tentang kepulangan mereka pun cepat tersebar. Sebagian warga menggelengkan kepala, sebagian hanya tersenyum simpul. Tapi bagi keluarga Prayogo, kepulangan itu seperti membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Bu Hanifah tidak mau menyapa. Pak Prayogo hanya menatap dari kejauhan. Mereka belum siap menerima. Atau mungkin belum siap mengakui bahwa pilihan Hesti bukan lagi sesuatu yang bisa diubah. Tapi Hesti tidak menyerah. Ia kembali membuka lapak gorengan di depan pasar desa. Ia menjemput anak-anak dari sekolah. Ia merawat Santoso yang makin tak berdaya. Dan di tengah semuanya, ia tetap mencintai. Malam itu, langit mendung menggantung di atas kampung kecil di lereng bukit. Angin semilir membawa bau tanah basah dari ladang belakang. Di tengah sunyinya malam, sebuah kol tua berhenti di depan rumah kosong milik Paman Santoso. Rumah itu sudah bertahun-tahun tak berpenghuni. Dindingnya lembab, atapnya bocor, dan rumput liar menjalar hingga ke teras. Santoso turun perlahan dari mobil sewaan, dibantu Hesti yang kini telah menjadi ibu dari 2 anak kecil, Bella dan Salsa. Kedua bocah itu masih terlelap di pangkuan, tak menyadari bahwa malam itu mereka telah kembali ke tanah leluhur mereka. Tidak ada penyambutan. Tidak ada tetangga yang membuka pintu. Tidak ada kabar yang menyebar. Bahkan lampu rumah di sekitar tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah kampung itu ikut menyimpan jarak. Namun Hesti tidak mengharapkan apa-apa. Ia hanya ingin tempat bernaung, tempat bagi anak-anaknya tumbuh, dan suami yang ia cintai bisa beristirahat dari kerasnya kota. Hari pertama mereka di rumah tua itu diisi dengan bersih-bersih. Lantai disapu, jendela dibuka, dan debu-debu masa lalu disingkirkan. Beberapa perabot lama peninggalan Paman Santoso masih bisa dipakai, kasur tipis, meja bambu, dan tungku tanah liat. Esoknya, Hesti bangun lebih pagi dari biasanya.
Ia berjalan kaki ke pasar desa, membeli tempe, tahu, dan singkong. Tak lupa beberapa bungkus plastik untuk membungkus gorengan. Ia menyiapkan meja kayu di depan rumah, meletakkan wajan di atas kompor gas kecil yang ia bawa dari Jakarta. Gorengan pertama digoreng dengan hati yang bergetar. Tak banyak yang mampir. Sebagian pembeli hanya melihat sekilas lalu berlalu. Sebagian lainnya membeli, tapi menanyakan, "Ini anaknya Pak Santoso ya? Yang sama gadis itu?" Gadis itu, ya, Hesti. Namanya masih belum diterima sepenuhnya di kampung sendiri. Sementara itu, rumah orang tuanya, Pak Prayogo dan Bu Hanifah, hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari tempat tinggal Hesti. Tapi sejauh itu pula hubungan mereka. Selama 2 minggu pertama, tidak satu pun dari mereka datang menjenguk. Hesti hanya mendapat kabar lewat tetangga, bahwa ibunya tahu ia sudah kembali, tapi belum siap bertemu. Ayahnya lebih memilih diam. Pak Prayogo saat itu sedang sibuk-sibuknya menata ulang jaringan suplai kayu loknya. Pabrik triplek tempat ia menyetor sudah mengurangi kapasitas pembelian. Ia lebih sering keluar kota, menata ulang rute, dan mencari pelanggan baru. Tapi di balik kesibukannya, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, rasa penasaran akan cucu-cucunya. Sampai suatu sore, saat ia hendak pulang dari bengkel memperbaiki pick-up-nya, ia melihat dari kejauhan seorang anak perempuan mendorong gerobak kecil berisi sisa gorengan. Di belakangnya, adik kecilnya memegangi ember. Dan di ujung jalan, berdiri Hesti yang menggandeng tangan suaminya yang lemah. Pak Prayogo tak turun dari mobil. Tapi ia memperlambat laju kendaraan. Matanya menatap dalam. Hesti tampak jauh lebih dewasa. Matanya tak lagi seperti remaja keras kepala yang dulu lari dari rumah. Kini ada keteduhan, keteguhan, dan rasa pasrah yang luar biasa. Santoso pun terlihat rapuh. Tubuhnya lebih kurus, kakinya terseret sedikit saat berjalan. Wajahnya pucat, dan sekali-sekali menahan batuk dengan tisu. Setiba di rumah, Pak Prayogo tak bicara pada siapapun. Ia hanya masuk kamar, duduk di ranjang, dan menatap langit-langit yang diam. Di luar, hujan rintik mulai turun. Dan dalam diam itu, ia tahu, hatinya mulai goyah. Di rumah seberang, Hesti tak tahu ayahnya baru saja melihatnya. Tapi seperti biasa, malam itu ia mengompres dahi Santoso yang demam. Lalu menyuapi anak-anaknya nasi dan tempe goreng sisa dagangan. Ia tak pernah mengeluh. "Ma, kenapa kita nggak pernah ke rumah Mbah?" tanya Bella suatu malam. Hesti terdiam. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul cepat atau lambat. Ia hanya menjawab singkat, "Nanti, kalau sudah waktunya. Kita doakan dulu, ya." Hari-hari pun berlalu. Dagangan Hesti makin laris. Bukan karena semua orang menyukainya, tapi karena perlahan-lahan, warga mulai melihat ketulusan dalam caranya hidup. Ia tidak menjelekkan orang tua, tidak menuntut belas kasihan, dan tidak pernah menyombongkan bahwa ia berani memilih jalan sendiri. Bahkan ada beberapa tetangga yang mulai datang membantu. "Ibu Hesti, ini tempe saya titip ya. Kalau laku, bayar belakangan." "Ibu, gorengan ibu enak. Saya beli 10 tiap pagi, buat anak-anak saya." Dan diam-diam, kabar itu sampai juga ke telinga Bu Hanifah. Ia mendengar dari tukang sayur bahwa cucunya Bella sudah bisa membaca lancar, dan suka membantu ibunya berdagang. Ia juga mendengar bahwa Santoso makin sakit, bahkan sempat pingsan 2 hari lalu di dapur. Dan ia tahu, Hesti tetap merawat suaminya seperti merawat bayi. Tangis itu akhirnya pecah suatu malam. Hanifah menangis dalam pelukan sajadah, bukan karena marah, tapi karena bangga, sekaligus malu. Bangga karena putrinya ternyata tidak runtuh oleh cobaan. Malu karena ia sendiri masih dikuasai gengsi. Keesokan paginya, ia mengajak Pak Prayogo untuk melihat cucu mereka dari dekat. Bukan sebagai permintaan maaf. Bukan pula sebagai kunjungan resmi. Hanya ingin tahu, apakah mereka benar-benar bahagia, atau hanya pura-pura kuat. Dan hari itu, di bawah pohon jambu depan rumah Santoso, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hesti menatap ibunya. Tak ada kata-kata. Hanya pelukan yang lama. Dan tangis yang dalam. Pak Prayogo berdiri di belakang, menatap menantunya yang kini terbaring di dipan bambu. Santoso berusaha duduk meski tubuhnya lemah.
Maaf, Pak, ucapnya lirih. Pak Prayogo tak menjawab. Tapi ia mendekat, mengulurkan tangan, dan menggenggam tangan pria yang dulu ia anggap perusak hidup anaknya. Jaga anak saya baik-baik, Le. Sekarang tanggung jawabmu sampai akhir. Fajar baru menyingsing di kampung kecil yang perlahan mulai berdamai dengan kisah lama. Embun menempel di dedaunan, dan suara ayam bersahutan dari belakang rumah. Di dapur mungil berdinding anyaman bambu, Hesti sudah bangun sejak pukul 4 subuh. Tangan mungilnya yang kasar oleh minyak goreng mulai mengiris bawang, mencampur adonan bakwan, dan menata tempe ke dalam wadah plastik. Di sudut dapur, terdengar suara batuk Santoso yang makin berat. Hesti menghentikan geraknya sejenak, melirik ke ruang tidur. "Pak, air hangatnya udah siap," ucapnya lembut. Santoso hanya menjawab dengan anggukan lemah. Tiap pagi dimulai dengan rutinitas yang sama. Hesti menyiapkan dagangan, menyuapi Santoso sarapan bubur hangat, lalu membangunkan Bella dan Salsa untuk bersiap sekolah. Anak-anak itu tumbuh jadi pribadi yang manis, sopan, dan penuh empati. Bella, meski baru kelas 4 SD, sudah bisa menyapu halaman dan membantu menjaga adiknya saat ibunya sibuk berjualan. Hari itu seperti biasa, Hesti menata gorengan di atas meja kayu kecil di bawah pohon jambu. Beberapa warga mulai berdatangan. Ada ibu-ibu yang mampir membeli tempe mendoan, ada pula anak-anak sekolah yang mampir membeli combro dan tahu isi. Tapi yang paling menyentuh, tiap pagi selalu ada seorang bapak tua yang berjalan pelan dari arah timur. Dengan baju kerja berdebu dan sepatu but tua, ia membawa sekantong kayu bakar atau 1-2 batang kayu lok kecil. Itulah Pak Prayogo. Meski tak berkata banyak, sejak beberapa minggu terakhir, ia selalu datang membeli gorengan. Kadang-kadang, ia hanya duduk di bangku panjang sambil memperhatikan cucunya bermain. Hari itu, ia membawa 5 batang kayu kecil dipanggul. Diserahkan ke Hesti tanpa bicara. Lalu duduk sambil menyeruput teh manis yang sudah disiapkan. "Pak, makasih kayunya," kata Hesti pelan. Pak Prayogo hanya menjawab singkat. "Kayunya sisa kemarin. Bisa buat masak di dapur." Tidak ada pelukan. Tidak ada kata, "Nak," atau "menantu." Tapi cukup. Untuk Hesti, kehadiran ayahnya tiap pagi adalah tanda bahwa luka perlahan sembuh. Bahwa restu yang dulu hilang, kini sedang perlahan-lahan tumbuh kembali. Santoso, yang kini hanya bisa duduk di dalam rumah, sering mengamati dari jendela. Hatinya campur aduk. Ia tahu betapa besarnya pengorbanan Hesti. Ia tahu bahwa ia kini tidak bisa menjadi suami dalam arti yang utuh. Tapi ia percaya, cinta yang diberi tanpa pamrih seperti yang Hesti tunjukkan, adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, Santoso berkata lirih di atas dipan reotnya. "Ma, maafin aku ya. Kalau dulu aku tahu bakal begini, aku mungkin akan menjauh dari kamu sejak awal." Hesti tersenyum, menggenggam tangan suaminya yang kurus. "Pak, hidup ini bukan soal penyesalan. Tapi soal bagaimana kita tetap saling jaga, walaupun gak sempurna. Aku bahagia bisa di sampingmu. Itu saja cukup." Keesokan paginya, seperti biasa, Hesti kembali menggoreng dengan wajah cerah. Tapi pagi itu istimewa. Bu Hanifah datang bersama 2 cucunya dari rumah sebelah. Ia membawa sekantong sayur dan 2 bungkus nasi uduk. "Ini buat sarapan. Aku dengar Pak Santoso belum makan nasi 2 hari, katanya lirih. Hesti hampir tak bisa menahan tangis. Ia hanya mengangguk, lalu memeluk ibunya singkat. Di sisi lain, anak-anak berlarian ke pelukan neneknya. Hari itu menjadi momen titik balik. Warga kampung yang dulu mencibir, mulai menghargai. Bahkan salah satu tetangga mengusulkan agar Hesti membuka warung kecil di pojok pasar desa. "Nggak usah modal, Bu Hesti. Saya bantuin ngisi barang dulu, nanti dibayar kalau sudah laku," ucap tetangganya, Pak Dirjo, seorang pedagang sayur. Dengan dukungan perlahan dari warga dan keluarganya, usaha Hesti makin berkembang. Ia tidak hanya menjual gorengan, tapi juga menambah kopi, teh celup, bahkan mie instan rebus untuk pelanggan pagi. Warung kecilnya menjadi tempat singgah favorit warga yang hendak ke ladang atau pasar. Santoso meski hanya bisa duduk atau tidur, tetap menjadi tempat Hesti berbagi cerita. Tiap malam,
Ia mendengar dengan penuh perhatian saat Hesti menceritakan pembeli hari itu, atau kelucuan anak-anak. Meski tubuhnya melemah, hatinya penuh. Ia tidak bisa memberi nafkah secara lahir, tapi ia percaya bahwa kehadirannya, doanya, dan senyum di wajah Hesti adalah nafkah batin yang tak ternilai. Di satu pagi yang cerah, saat Bella dan Salsa hendak berangkat sekolah, Pak Prayogo memanggil mereka. Bella, Salsa, kalian harus bangga punya ibu seperti ini. Ibu kalian hebat. Dan untuk pertama kalinya, Hesti mendengar kata, hebat, itu dari mulut ayahnya. Tahun demi tahun berlalu. Bella kini duduk di bangku kelas 6 SD, dan adiknya, Salsa, baru saja naik ke kelas 1. Rumah tua milik Paman Santoso, meski tak bertambah luas atau megah, terasa lebih hidup. Di dindingnya tergantung jadwal belajar anak-anak, foto keluarga sederhana, dan beberapa lukisan karya Bella yang ia tempel sendiri pakai selotip. Santoso, meski makin sering terbaring karena komplikasi paru dan asam urat, selalu berusaha tersenyum setiap kali anak-anaknya pulang sekolah. Ia duduk di kursi plastik usang di beranda, memandangi jalan kecil yang membawa suara sepeda anak-anak, penjual cilok, dan kabar kampung. Namun sorotan kisah kini perlahan berpindah ke Bella, si anak pertama. Bella bukan anak biasa. Dalam diamnya, ia menyerap banyak hal. Ia melihat ibunya bangun saat orang lain masih tertidur. Ia tahu betapa ibunya sering hanya makan sisa dagangan agar mereka berdua kenyang. Ia mendengar batuk-batuk ayahnya di malam hari, dan sesekali melihat ibunya menangis diam-diam di dapur. Bella tahu, keluarganya berbeda. Ia tidak punya baju baru saat lebaran seperti teman-temannya. Ia tidak pernah ikut piknik sekolah, karena ibunya bilang belum ada uang. Tapi ia tidak pernah protes. Ia malah jadi anak yang lebih cepat dewasa dari usianya. Suatu malam, saat Hesti sedang mencuci piring, Bella duduk di bangku panjang dekat dapur dan bertanya lirih. Bu, kenapa sih ibu pilih ayah? Pertanyaan itu membuat Hesti menghentikan gerakannya. Ia menatap anak gadisnya dalam-dalam. Karena ayah pernah menyelamatkan ibu dari kesepian. Dan karena ibu tahu, ayah nggak sempurna, tapi ibu bahagia bisa mencintainya. Bella tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Namun sejak malam itu, ia mulai berubah. Ia lebih sering membantu adiknya belajar, membawakan teh hangat untuk ayahnya, dan bahkan ikut membantu ibunya mengelap meja dagangan atau menyapu halaman sebelum sekolah. Ia juga mulai mencatat, diam-diam, setiap pengeluaran kecil ibunya, harga minyak, jumlah tahu, berapa gorengan yang terjual. Ia mulai bertanya ke teman-temannya, bagaimana cara membuat logo warung, atau bagaimana menghitung laba. Dan suatu hari, saat ibunya sedang menjemur pakaian, Bella datang membawa satu kertas bekas bertuliskan spidol warna-warni. Warung Hesti, enak, murah, jujur. Hesti tertawa saat melihatnya. Tapi tawanya bercampur haru. Ia memeluk anaknya erat-erat. Bella sayang banget sama ibu, ya? Bella hanya mengangguk dan menjawab, iya. Karena ibu nggak pernah minta apa-apa. Tapi selalu ngasih segalanya. Kata-kata itu seperti doa yang mengetuk langit. Tak lama setelah itu, datang kabar duka dari kota. Paman Santoso yang selama ini tinggal di Bandung telah meninggal dunia. Kabar itu membawa kejutan lain. Rumah yang mereka tempati sekarang, secara sah diwariskan untuk Santoso dan keluarga. Itu membuat Santoso menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia merasa, meski hidupnya nyaris seluruhnya dalam kekurangan, Tuhan tetap memberikan secercah cahaya di ujung jalan. Sementara itu, hubungan dengan keluarga Hesti makin membaik. Pak Prayogo, yang kini mulai mengurangi aktivitas sebagai pengepul kayu karena usia, lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Ia sering datang mengajak cucunya jalan sore, atau sekadar duduk di teras rumah Hesti sambil menyeruput kopi. Bu Hanifah mulai rutin membantu Hesti membuat gorengan di pagi hari. Kadang-kadang ia juga ikut menyiapkan pesanan untuk acara hajatan warga. Ia bahkan pernah bilang dengan nada bercanda, kalau warung ini nanti ramai, ibu mau jadi kepala bagian tempe goreng. Tawa ringan itu menyiratkan perdamaian yang sebenarnya lebih dalam dari sekadar rekonsiliasi. Mereka tidak pernah benar-benar minta maaf satu sama lain dengan kata-kata, tapi sikap dan perhatian yang perlahan tumbuh menjadi jembatan yang menyatukan kembali keluarga yang dulu terpecah karena ego dan perbedaan pandangan.
Santoso yang sakit-sakitan kini lebih sering diam dan menikmati kehangatan itu. Ia tahu, waktunya mungkin tidak panjang. Tapi ia bahagia. Ia tidak pernah bermimpi memiliki kehidupan yang mewah. Tapi melihat anak-anaknya tumbuh baik, istrinya tetap setia, dan keluarganya perlahan pulih, itu sudah lebih dari cukup. Sore itu, saat senja mewarnai langit kampung, Santoso duduk di beranda ditemani Hesti dan kedua anaknya. Angin lembut berhembus. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib. Aku nggak punya apa-apa, Ma, gumam Santoso. Hesti menoleh. Tapi kamu sudah kasih segalanya ke aku. Cinta yang nggak pernah minta diganti. Pagi itu, hujan turun pelan. Embun tak sempat kering dari dedaunan saat Hesti membuka jendela rumah. Dari luar terdengar suara burung dan anak-anak yang hendak sekolah. Bella dan Salsa sudah rapi dengan seragam mereka, bersiap diantar ibunya menuju sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Di dalam rumah, Santoso masih di pembaringan. Tubuhnya makin ringkih, jalan pun sudah jarang. Tapi sorot matanya tetap hangat. Ia menyapa anak-anak dengan senyum, lalu menggenggam tangan Hesti dengan lembut saat istrinya mendekat. Ma, maaf ya, ayah sekarang gak bisa bantu apa-apa, gumamnya lirih. Hesti hanya tersenyum, membenarkan bantal di belakang punggung suaminya. Pak, ayah sudah bantu banyak. Ayah ngajarin aku kuat. Dan itu cukup. Sejak warung kecil Hesti semakin ramai, warga sekitar makin menghargai keberadaan mereka. Tidak ada lagi cibiran, tak ada lagi bisik-bisik masa lalu. Bahkan, banyak yang datang sekadar berbagi cerita, menitip dagangan, atau sekadar menyeruput teh hangat di pagi hari sambil bertukar kabar. Pak Prayogo dan Bu Hanifah kini menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kecil itu. Pak Prayogo yang sudah tidak aktif sepenuhnya sebagai pengepul kayu, sering datang ke warung membantu angkut-angkut ringan. Kadang hanya duduk di kursi plastik sambil melihat cucunya berlarian. Sementara Bu Hanifah kini sering ikut menyiapkan bahan dagangan sejak pagi. Ia bahkan pernah dengan bangga mengatakan pada tetangga, "Anakku memang pilih jalannya sendiri. Tapi dia tidak pernah malu hidup susah. Itu yang buat aku akhirnya bisa menerima." Santoso lebih banyak di rumah sekarang. Nafasnya sering terengah jika terlalu lama duduk. Tapi semangatnya tak luntur. Ia tetap menjadi tempat Hesti mencurahkan cerita. Dan di saat-saat tertentu, ia tetap memanggil Bella dan Salsa untuk mengajarkan hal-hal kecil, seperti merawat tanaman, atau membetulkan barang sederhana di rumah. Di satu sore yang tenang, saat Hesti sedang mencuci piring dan anak-anak belajar di meja, Santoso memanggil istrinya pelan. Ma, kalau suatu hari aku benar-benar nggak bisa apa-apa, tolong terus jaga mereka, ya? Hesti menghampiri dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Santoso erat-erat. Pak, selama aku masih hidup, aku akan jaga kamu dan anak-anak. Karena kamu adalah alasan aku bertahan selama ini. Santoso tersenyum. Tidak perlu balasan panjang. Hanya air mata kecil di sudut mata yang menjadi bukti bahwa cinta mereka tetap hidup, meski waktu perlahan menggerogoti tenaga. Waktu terus berjalan. Bella kini sering membantu ibunya mencatat keuangan warung. Salsa sudah mulai bisa membaca dan mengaji. Dan tiap Jumat malam, keluarga kecil itu mengadakan doa bersama, bukan karena kehilangan, tapi karena syukur. Santoso masih hidup. Mungkin tidak lagi kuat memikul beban fisik, tapi ia tetap menjadi tulang punggung batin keluarga. Namanya tetap dijaga, tidak hanya dalam doa, tapi dalam semangat kerja keras, ketulusan Hesti, dan kehangatan anak-anaknya. Dan di satu sore yang damai, Hesti menulis satu kalimat di buku hariannya yang hanya ia baca sendiri. Cinta tak selalu sempurna. Tapi ketika ia tetap tumbuh meski tertimpa ujian, disitulah nilainya menjadi abadi. Seperti Hesti dan Santoso, cinta dalam diam, dalam sakit, dalam perjuangan.